surat yang terdiri dari 30 juz. Itu ada intisarinya. Jadi kalau ibarat buahan kita peras ya. Intisarinya Al-Quran yang 114 surat itu ada di surat Yasin. Kenapa di surat Yasin? Karena itu didahului dengan ketauhidan. Karena ilmu yang paling pokok pertama adalah ilmu tauhid. Nah terkadang ilmu tauhid ini kita tahu tapi kagak paham. Bukan kagak tahu tapi kagak paham. Contohnya tiap Jumat tuh khotib selalu ingetin tuh. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hampir tiap Jumat. Tapi kita prakteknya belum tentu. Prakteknya bisa jadi bukan puji syukur puji. Kenapa? Karena kita tahu tapi gak paham. Contohnya Pak RW ngasih saya duit. Saya bilang terima kasih Pak RW, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah gitu. Itu kalimat begitu benar gak? Benar gak? Benar kan? Kelihatannya benar, salah itu. Kenapa salahnya? Karena Pak RW ngasih saya duit itu karena digerakkan oleh Allah. Kalau Allah nggak gerak, nggak mau ngasih saya duit. Berarti siapa dulu yang kita harus puji? Allah dulu. Berarti alhamdulillah Pak RW terima kasih. Bukan terima kasih Pak RW. Alhamdulillah. Ini kan? Ustaz kenapa kok segitu doang kok dibahas? Gini, Pak RW pilek, saya nyampe, sembuh Pak RW, minum bodrek. Berarti yang nyembuh bodrek, musrik kan? Musrik. Coba pakai alhamdulillah, selamat tuh. Alhamdulillah minum bodrek. Berarti kita puji yang nyembuhin dulu. Ya enggak? Baru ke bodreknya, begitu. Ini kalimat yang sederhana ini tauhid ini. Ya, makanya selalu setiap Jumat itu selalu marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur, bukan syukur puji. Nah, jadi menyangkut nah di samping ada ilmu tauhid itu ngingetin kita. Apa di antaranya? Tadi kita baca wa tukallimuna aydihim apa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu inna nahnu nuhyil mauta. Aku yang menghidupkan yang mati. Nah ini untungnya kita ini dimatiin dulu, bahasanya baru meninggal. Kalau masih hidup dicabut bahaya. Roh kita itu dimatiin sebentar, hidup lagi. Jadi kalau dicabutnya masih hidup, luar biasa. Sesuatu yang nempel, kita cabut sakit kayak gitu. Sakit. Makanya Rasulullah kenapa ketika meninggal dia merasa sakit? Karena nggak ada yang berani matiin Rasul. Maka dia rasa sakit sampai dia bilang jangan sampai umatku merasakan kayak menikmatinya saya. Alhamdulillah kita dimatiin dulu, baru dicabut. Ibaratnya nih kalau kita nih luka mau dioperasi kan kudu dikebalin dulu. Coba kalau nggak dikebalin, boleh kalau jangan ya. Nah makanya kita kayak dikebalin dulu, dicabut dulu nyawa kita baru dicabut, dimatiin dulu baru dicabut. Kalau Rasul nggak ada yang berani matiin, lagi posisi hidup makanya dia ngejerit. Mereka ketawa, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asar. Ingat, aku catat seluruh kejadian kalian. Wa asarahum dan bekas-bekasnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Nah ingat, karena emang amal kita ini dicatat oleh Allah melalui malaikat ya, atas perintah Allah, itu bakalan ditimbang. Nah kalau ditimbang berarti ada serah terimanya. Yang serah terima kata Allah ada yang terima tangan kanan, ada yang terima tangan kiri. Yang terima tangan kanan insya Allah ada selamat. Kalau yang ngambilnya tuh catatan pakai tangan kiri cilaka. Kira-kira kita pengen kanan pengen kiri? Insya Allah kanan. Kanan ya. Nah gimana caranya? Kalau pengen kanan, udah ada caranya. Jangan pengen doang. Kamu juga pengen. Gimana caranya supaya dapat kanan? Nah itulah makanya kita wudhu.
basuh tangan kita doain, bukan asal basah. Begitu basuh tangan kita ngomong Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah catatan melalui tangan kanan saya besok. Kalaupun di catatan ini ada azab, ada siksa, kasih yang ringan-ringan tuh. Jadi jangan pengen terima tangan kanan kagak didoain. Doain ya. Jadi ada ya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarhum, bekas-bekasnya. Nah, apa iya bekasnya ada? Iya, gerak kita semua dicatat. Mana buktinya? Terusan dalam Yasin apa tuh? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ingat, tangan bakalan ngomong, kaki bakalan jadi saksi. Lu jangan aman. Walaupun mulut kagak ngomong, tangan ngomong, kaki ngomong. Di dunia tangan bisa ngomong nggak? Bisa. Orang gagu ngomong pakai tangan lah. Ya, orang gagu ngomong pakai apa? Lah di dunia aja bisa, gimana di akhirat? Yang gampang ya, di dunia aja tangan bisa ngomong, apalagi ya. Wa tashhadu arjulum, jangan aman. Kaki lu ngelangkah kemana juga dicatat. Wa tashhadu arjulum, kaki bakalan jadi saksi. Apa iya kaki jadi saksi? Lah iya, gak usah pakai di kiamat, di dunia aja kaki bisa jadi saksi. Dari mana? Ada 4 yang Allah ciptakan di dunia ini serupa tapi gak sama. Satu, wajah. Wajah kita sebenarnya gak ada yang sama nih. Mirip. Ada gak yang sama? Agak mirip, sama kagak. Iya. Yeah. 2, sidik jari. Tuh. Biar kata yang ngelingkeran. KTP semua kayak itu, padahal ngelingkeran itu ya. Tapi gak ada yang sama. Mirip. Gak sama. 3, apa lagi? Suara. Suara gak ada yang sama. Mirip. Coba orang pertama itu ceramahnya kayak Jenudin, bisa kok kita lewat siapa tahu dah. Miripnya doang, nggak sama. Suaranya mirip omak, mirip, nggak sama. Nah makanya ketika suara itu beda, Allah ciptakan beda, ada 2 hukum. Ada hukum buat laki, ada perempuan. Kalau laki, makruh hukumnya ketika sholat berjamaah masbuk dengan takbir kencang. Tuh, buat laki tuh. Jadi kalau kita udah masuk, imam udah baca Fatihah baru nyampe, takbir pelan aja. Wow, jangan kencang, makruh. Kenapa? Ganggu orang. Iya, begitu kita lagi udah sekolah apa? Imam baca Fatihah selesai, kita baru nyampe, takbir. Allahu Akbar. Kata yang depan, udin baru nyampe, lah ketahuan. Saudara lu, suara lu kedengeran itu ketahuan. Ya. Makanya suara jadi hukum. Nah bagi perempuan, sautul mar'atu auratul. Suara perempuan aurat. Nah ini kudu tahu, suara perempuan aurat bukan di semua tempat. Kalau semua tempat suara perempuan aurat kesian, kalau bisa belajar ke warung dia, lah gagu dia. Ya, kalau bisa jadi guru benar. Jadi suara perempuan ketika sholat, di waktu sholat suara perempuan aurat, nggak boleh tuh bersuara dia. Siron aja. Maghrib, isya dan subuh. Kalau laki-laki memang disunahkan bersuara. Perempuan sekalipun sendiri nggak boleh bersuara, dia tetap harus siram. Nah kenapa kok suara perempuan beda, laki boleh kencang perempuan enggak? Ini juga ada kaitan dengan suara beda. Kebetulan di Nurul Malah sholat tarawih jamaah, enak, ada janda kembang. Ya kan pada kasak isi CRT. Si Anu datang tuh gitu kan ya. Gini datang kan nih. Kata kita dengerin tar. Waktu angin, ketahuan ya kan? No, ada yang di pojokan. Ketahuan. Suara tuh bisa begitu. Makanya bisa jadi ini. Atau kita nih yang lagi sholat, emang hati pada demen sama dia. Jadi keliran amin bukan ada amin khusus, kita kan dengerin suara dia. Ada yang udah suara ada yang suara tuh. Ya. Suara bisa jadi gimana? Nah yang keempat yang Allah ciptakan gak ada yang sama, apaan? Bau kaki. Kaki kita ternyata baunya gak ada yang sama. Contohnya mana? Kalau ada rumah kemalingan, polisi ajak bawa anjing pelacak, yang dicium apa? Kan bau kaki. Coba kalau di kampung itu ada 3 orang yang baunya sama, lah keder anjingnya.
Kagak sama. Makanya kaki wa tashhadu arjuluhum bimakan. Jangankan pakai di akhirat, di dunia bisa saja pergi sono. Yasin ada intisarinya, saya singkat aja. Apa? Sarinya Fatihah. Makanya kalau kita sholat suruh baca Yasin, jangan ada dia. Pakai yang kedua dah, pakai Fatihah, intinya ada di Fatihah. Ada kenapa Fatihah? Ada sab'ul masad. Ada 7 ayat yang diulang-ulang mengandung 5 hukum besar. Ya, nah. Intisari dalam Fatihah, makanya kita baru pakai Fatihah tuh. Ya. Cuman ingat, kalau ketika kita baca Fatihah, ingat itu ucapan kita, bukan lagi ucapan Allah, walaupun itu kalamullah. Awas ya. Jadi ketika kita baca ini bukan kalamullah, kalam kita yang udah dikasih kita sama Allah. Nah kalau kalam Allah lucu. Allah nyolong salah puji bagi Allah. Lalu lu juga. Ya karena berdua ya. Allah nyembah kepada kamu. Nah dunia Allah bukan itu ayat udah jadi kita. Kita yang ngomong sekarang. Iya karena dulu. Jadi yang ngomong kita mau nih. Kita walaupun itu kalam Allah. Iya jangan salah nih. Walaupun itu kalam Allah ketika kita baca itu udah kalam kita. Bukan kalam Allah lagi. Nah Allah lucu jadi. Padamu aku menyembah. Lah Allah ngomong menyembah diri. Jadi ya. Maka intinya ada di Fatihah. Fatihah intinya ada di basmalah. Makanya kata Nabi kullu amrin dibalin lam yabda'u bihi bismillah fa huwa abtar. Atau dalam hadis lain abtar. Siapa yang memulai pekerjaan tanpa bismillah, maka kerjaan itu abtar, putus. Maksudnya apa? Enggak ada pahalanya. Bukan enggak diterima. Enggak ada pahalanya. Ya. Sama dengan begini, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Banyak orang terjemahin tidak sah tetangga masjid nggak sholat di masjid. Lah banyak yang kagak sah. Jarang di masjid, ya nggak? Nah, makna di sini bukan tidak sah, tidak afdol, ya kurang afdol tetangga masjid yang tidak sholat. Bukan tidak sah, kalau tidak sah, wah mau ibu nggak sah semua di rumah, ya. Nah, oleh karena itu intinya ada di basmalah. Ya, kerjaan pakai bismillah. Namun demikian ada juga larangan bismillah. Bacaan bismillah itu ada larangan. 1 masuk WC. Oh boleh masuk WC bismillahirrahmanirrahim. Nilai Allahumma ini a'udzubika. Ini bukan bismillahirrahmanirrahim. Motong binatang jangan pakai bismillah. Kalau mau cuma putus bismillah Allahu Akbar, jangan bismillahirrahmanirrahim. Masa motong kambing dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, lalu potong? Gimana sih? Lu bilang pengasih penyayang, lu potong gitu ya. Maka jangan pakai pengasih penyayang. Bismillahi Allah Akbar. Banyak ada beberapa larangan. Nah kembali, bismillah itu ada intinya. Ada bilang di bak. Kalau pelukis bilang intinya di titik. Kenapa? Lukisan yang segitu indah awalnya dari titik, dari mulai tuh, nah itu mulainya tuh ya. Jadi yang mahal itu titik sebenarnya dari mulai. Kalau angka sesuatu itu dari 1. Kalau 0 maka dari isinya, benar. Semakin mulai kan 0 dari isinya tetap aja 1. Sebab apa? Angka itu bisa bohong, benar. Kalau 1,5 juta, saya bilang 1,5, berarti 5-nya berapa? 500.000. Kalau 150.000, 1,5, 5-nya berapa? Apa 1, juga itu? 5-nya kemana aja tafsirin itu ya. Karena tergantung kita tafsirin itu ya. Nah itulah kembali makanya Fatihah ini merupakan inti daripada pekerjaan kita. Nanti selesai kita gali apa makna Fatihah sebenarnya. Kenapa dia sab'ul masad? Kenapa dia menjadikan ayat yang inti? Di mana waktu time-nya janji dan ancaman Allah. Ya, di situ juga ada kisah dan sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan pembacaan Yasin ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.